Sebagai penutup ada cerita kan Mbak tentang malaikat rahmat sama malaikat azab. Nah dengan ceritanya Mbak, singkat cerita ya, ini ada pembunuh sadis. Pembunuh apa Mbak? Yang namanya pembunuh sadis itu kan bukan pembunuh biasa. Ini sudah bunuh 99 orang. Bunuh berapa Mbak? Sudah membunuh 99 orang, tapi dia merasa salah, akhirnya pengen tobat. Pengen apa Mbak? Pengen tobat ya, tapi karena dia pengen tahu caranya tobat, akhirnya nyari kiai ajengan ustaz kan begitu ya, tanya ustaz, kiai ajengan, kira-kira kalau saya sudah membunuh 99 orang terus saya mau tobat diterima enggak? Ya enggak lah, jangankan 99, satu aja susah. Jiwa pembunuhnya keluar Pak, langsung dipenggal lehernya. Bayangin Pak, yang namanya pembunuh sadis kan gitu Pak ya, pembunuh sadis. Tapi dia masih kepikiran Pak, karena memang dia itu niatnya tulus, masih mikir siapa ini ya, Ustaz yang bisa memberikan saya petunjuk siapa ini ya. Ya, akhirnya apa? Dia dikasih tahu, oh di sana ada Pak, di sana ada kiai, ada ajengan yang top lah. Silahkan datang ke sana Pak, tapi agak jauh. Bener ya, serius dikasih alamatnya Pak. Ya, nah si pembunuh ini dengan niat yang sungguh-sungguh, niat yang tulus, sebagaimana ibu datang ke sini gitu kan. Ya, ternyata di tengah jalan dia meninggal, mati. Ribut ini Pak, malaikat azab sama malaikat rahmat, malaikat Malik sama malaikat Ridwan itu ribut, cekcok. Ya, oh ini bagian saya untuk ngazab, oh ini bagian saya loh dia mau tobat. Ya, akhirnya Allah mengutus malaikat ketiga Pak. Ini aja, ya malaikat silakan diukur jarak yang sudah dilalui, yang sudah ditempuh itu lebih panjang atau lebih pendek. Kalau lebih panjang berarti bagiannya malaikat rahmat, karena dia sudah menempuh lebih panjang. Maka yaman misalah dzarratin fa yarab wa amma mutaqulan mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah, itu kurang lebih ayatnya. Oke, sepakat ya? Ya karena ini malaikat Bu, nggak ada bentuk-bentukan kayak kita gitu kan. Dan malaikat itu Bu, itu mengukur kayak gitu ya, cuma malaikat itu kan sayapnya memenuhi ufuk timur sampai ufuk barat. Jangan kira 1, 2 pakai meteran kayu itu Pak, ribut jadinya Pak. Malaikat itu luar biasa, makhluk bersayap, dimana kalau menampakkan sayapnya ufuk timur sama ufuk barat itu tertutup saking gedenya. Berarti malaikat ukur segitu kan kecil. Ya ternyata didapatin jarak yang ditempuh lebih panjang 1 jengkal. Bayangan Pak, atau apa Pak? 1 jengkal. Ya, ingat ya, malaikat azab sesuai kesepakatan ini bagian saya, bagiannya malaikat Ridwan mendapatkan ampunan. Seperti itu Pak ya. Maksud kami, Bapak Ibu nggak usah mikirin gara-gara ini waduh stres, saya baru baca Ustaz, stres sendiri, nggak usah mikirin Bu. Allah itu kalau sudah nyuruh malaikat Nabi Ibrahim Pak, gak kira-kira bertahun-tahun doa minta anak, betul gak Pak? Begitu anaknya lahir, ganteng-gantengnya, soleh-solehnya, pinter-pinternya suruh nyembeli. Tapi Nabi Ibrahim tak, jalan aja Pak. Allah apa yang menjadi perintah itu jalan aja, biar Allah sendiri yang ngatur, betul gak Pak? Kalau kita itu patuh taat Pak, yang ngatur itu bukan kita Pak, Allah gitu loh Pak. Nah begitu pun ini Pak, Bapak Ibu gak usah mikirin ya Allah Ustaz, umur saya sudah segini baru baca. Jangan mikirin itu Bu. Ya Allah Maha tahu, yang penting kita masih di koridor orang-orang yang termasuk ingin mengamalkan membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita katanya selesainya di sini itu sama Allah sudah dihitung semuanya. Selesainya di sini apalagi gitu kan, akan mendapatkan privilege, keistimewaan. Makanya Rasulullah bilang ya ahli Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang diistimewakan baik di dunia ataupun di akhirat. Oke, sampai sini dulu Bu. Ya nggak kepanjangan ini ya. Ya silakan. 7M yang sangat luar biasa. Ustadz masih ada waktu untuk tanya jawab? Masih. Ya. Silakan. 1 Bapak di sana, kemudian dari yang Ahmad 2. Oke, tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya ini kan tidak pernah sekolah, tapi belajar untuk mencari-cari literasi apa semuanya, terus
banyak beberapa ayat yang menstimulus saya untuk menganalisanya. Oh, kalau panjang itu berarti sesuatu yang penting dan penekanan bagi seorang hamba untuk meyakini. Nah, sekarang kaitan dengan li bani Israil. Ayat bani itu benderanya tipis, semua selalu tipis. Yang Israil itu rohnya panjang, rohnya itu tebal dan alisnya panjang. Nah, ini apakah berpengaruh kepada bacaan satu, kemudian makna seperti yang kejadian yang terjadi. Dan saya tidak mengatakan itu negara Israel, tapi Zionis Laknatullah. Itu kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini contoh tadabbur. Jadi Bapak ini menganalisa, tapi selama analisa Bapak itu belum terkonfirmasi dengan hadis, dengan ayat, dengan ucapan-ucapan ulama, itu cukup untuk Bapak sendiri dan jangan diajarkan dulu. Seperti itu ya. Oke, tapi yang jelas kami mengapresiasi dan memang seperti itu Pak cara mengapresiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang li Bani Israil. Apakah tanda mat ya untuk Bani itu alisnya tipis ya, sedangkan untuk Israel itu lebih pekat? Kalau itu kaitannya dengan mat jaiz dengan mat wajib. Itu nggak ada makna yang lain kecuali yang tipis menunjukkan mat jaiz, yang tebal menunjukkan mat wajib. Ya, saya tuliskan seperti ini. Bani Israil, ya. Di sini kan Pak yang tipis, ya di sini tipis. Karena mat tabii bertemu dengan hamzah dibaca mad jaiz. Ketika kita bacanya wasal, maka ini harus 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau wakof di sini menjadi 2 harokat. Ini menunjukkan jaiz. Makanya karena matnya ini tidak setegas yang ini, maksudnya tegas panjangnya gitu loh Pak. Kan ini panjangnya 4-5 itu hanya berlaku ketika wasal. Jelas? Sedangkan ketika wakof hanya 2 harokat. Sedangkan ini Israel yang sebelah sini, ya Israel yang sebelah sini itu ditebelin katakanlah seperti itu ya. Karena ini ditegesin, maksudnya ditegesin panjangnya mau wakof mau wasol wajib 4 sampai 5 harokat. Jadi ini untuk penegasan wajib. Kan kalau wajib tegas kan Pak? Wajib, kalau ini jaiz. Seperti itu Pak. Gimana Pak? Oh, saya yakinnya 50%. Terus yakinnya harus kalau seperti ini saya harus benar-benar meyakini terhadap penekanan dari makna atau arti yang diterjemahkan. Itu nggak selalu Pak. Nggak selalu. Karena panjang ini kaitannya dengan hamzah. Dengan apa Pak? Pokoknya yang begini ini ketemunya hamzah, ini ketemu hamzah, ini ketemu hamzah. Ya. Jadi kalau dalam bahasa tajwid, mat yang disebabkan karena hamzah. Ulaika hamzah. Betul nggak Pak? Ya. Apalagi haulai hamzah. Innal ladzina kafaru sawa'un hamzah. Ya, inna hamzah. Jadi kalau Bapak memiliki penafsiran seperti tadi, makanya itu analisa Bapak nggak masalah, boleh. Tapi saya malah belum menganalisa sejauh itu Pak. Nggak apa-apa, bagus ya, jelas bagus. Tinggal Bapak mencari konfirmasi. Mengkonfirmasi itu artinya apa benar ya? Dikuatkan dengan buku-buku, dengan ayat-ayat. Kalau memang benar ya. Nah, tapi yang jelas sepaham kami nggak selamanya, ya, nggak selamanya Pak ya. Nah, yang diantaranya Allah memberikan penekanan itu diantaranya adalah mu'anaqah. Apa Pak? Kalau mu'anaqah
betul kita itu benar-benar harus fokus. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kita itu fokus terhadap kata-kata, tidak ada keraguan. Kalau mu'anakoh betul, mu'anakoh itu 3 titik di antara kata. Tapi kalau tanda ini lebih kaitannya dengan pembahasan mat. Pembahasan apa Pak? Mat yang disebabkan karena hamzah itu kepala ain. Ya seperti itu Pak. Mohon maaf jika kurang pas. Ada lagi? Saya Pak Ustaz, mengenai poin yang ke-6 itu tetap mengajarkannya. Khusus saya pribadi, bagaimana saya mau mengajarkannya sementara cara membaca Al-Quran saya aja masih kurang benar. Itu bagaimana Pak Ustaz? Nah ini yang kami sudah singgung tadi. Jangan kita harus kudu ideal dulu baru ngajar. Enggak. Mohon maaf, anak SMP boleh ngajar, tapi SD gitu Bu. Nah ibu, mohon maaf, untuk TK, TPA kan sudah bisa. Ini bukan berarti masa lalu Bu. Guru kami waktu kecil itu gak ada yang kasih. Silahkan ibu perhatiin zaman dulu tuh gak Bu? Alhamdulillahirobbil alamin. Tapi barokah ilmunya Bu. Belum betul gak Bu? Itu barokah doanya mandi, bukan mandi basah, manjur, mujarab. Ya, yang penting tadi Bu, kita gak ada niatan lain ya kecuali benar-benar ingin menularkan. Mengingat kalau kita nunggu ideal, orang keburu kabur, keburu belajar yang lain, betul gak Bu? Keburu belajar yang aneh-aneh, anak-anak keburu nonton TV, nonton game, main yang lainnya. Gak usah nunggu ideal, ya. Gak usah nunggu apa Bu? Ideal. Saya pribadi Bu masih belajar kalau Bapak Ibu ingin tahu. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, saya masih belajar Bu. Serius, masih belajar, ya. Saya aja, saya nggak kasih tahu, cuman bocoran seperti itu. Saya dan istri itu masih belajar Bu, masih setoran hafalan ke kiai, ke guru. Serius Bu. Iya. Kalau nunggu, coba Nabi, apakah ketika dakwah itu nunggu Al-Quran selesai 30 juz? Enggak. Turun 1 surah, 2 surah disampaikan, nanti turun lagi, bertahap. Apa Bu? Bertahap. Seperti itu. Jadi ibu-ibu yang sudah di sini saya ajukan ngajar, bapak-bapak pun sama, minimal anak-anak, ya, seperti itu. Baik Bu, ada lagi? Ya silakan Ibu. Waalaikumsalam. Doa iftitah. Di bacaan tuntunan salat itu kan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yeah. Tapi kalau di bacaan Al-Qur'an itu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa awwalina muslimin. Wa awwalina muslimin. Yeah. Nah, jadi yang kita baca yang mana? Ibu tinggal pilih nyamannya yang mana. Dua-duanya benar. Bahkan nggak baca doa itu, baca doa yang lainnya juga boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal dan seterusnya. Bahkan nggak baca sama sekali boleh kalau buru-buru. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, nggak baca doa kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sholat itu ada rukun. Rukun itu sama dengan wajib. Sama dengan apa? Wajib. Ada sunnah. Sunnah ini ada 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Ini sebetulnya saya sedang belajar malam-malam sama sebagian ibu-ibu. Nanti kita pelajari. Rukun ditinggalkan lupa atau sengaja batal. Jelas? Rukun ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja batal dan wajib mengulangi. Rukun sama dengan wajib. Ingat, rukun sama dengan apa? Wajib. Ya, tentu saya nggak akan sebut satu-satu, nanti pulangnya jam 1 Bu. Ya. Sunnah, dilihat itu sunnah apa? Kalau sunnahnya sunnah ab'ad, kalau ditinggalin nggak batalin sholat, nggak perlu diulang, tapi harus sujud sahwi. Sujud apa? Sujud sahwi. Yang ketiga itu sunnah ab'ad. Sunnah apa Pak? Sunnah hayat. Sunnah apa? Sunnah hayat.
kalau sunnah aba'ah tadi itu nggak perlu diulangi, tapi diganti dengan sujud sahwi. Contohnya kita nggak tahiyat awal. Contohnya nggak tahiyat apa? Buru-buru kan Pak? Wah, buru-buru nggak tahiyat awal, terus nanti diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga itu sunnah hayat. Sunnah hayat itu bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan yang apabila ditinggalkan sengaja atau lupa, pertama nggak perlu diulangi, kedua nggak perlu sujud sahwi, ketiga nggak membatalkan sholat. Di antaranya bacaan doa iftitah. Ya doanya akan banyak, ada yang Allahumma kabiro, ada yang Allahumma barik baik dan seterusnya. Kalau waktunya longgar tolong dibaca dengan khusyuk. Tapi kalau lagi buru-buru, lagi di stasiun, lagi di bandara, nggak baca nggak apa-apa. Makanya ketika ditanya, saya harus baca yang mana? Silakan ibu nyamannya yang mana. Gitu aja bu ya. Lagi-lagi fikih itu solusi. Allah ngasih pilihan. Ngasih apa bu? Pilihan. Kayak baju dulu bu, kan nggak harus warnanya hitam kuning gitu kan. Berarti ibu punya fikih dalam berpakaian. Nah, ada lagi? Terakhir ya. Mohon maaf, pakai mic dulu ya. Bacanya lagi habis sholat, kalau saya baca soalnya belum apa. Boleh nggak kita? Sholat tahajud. Sholat tahajud. Apa tuh ayatnya kan? Suratnya, ayatnya. Oh ya. Saya bacanya habis sholat tahajud tuh bacanya tuh patah hajat bihi. Boleh nggak Ustaz? Patah hajat bihi nafilatan laka asa ayat asaka robuka makamah. Oh, ayatnya dibaca. Oh ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibu baca surat itu, ayat itu ketika sholat tahajud. Ketika habis sholat, enggak apa-apa, bagus. Oh iya belum apa ya. Saya kasih solusi bu, siapin Qurannya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa megang Quran itu nggak masalah. Jelas ya bu ya. Yang jelas jangan megang kopi sambil gini ya batal sholatnya. Kalau megang Quran tidak masalah. Sholat megang Quran, jadi sediain stand gini gitu bu. Kayak gitu. Lama-lama hafal nanti. Nah, ini pertanyaannya kan tadi ibu sholat tahajud ya. Lalu bagaimana dengan sholat wajib? Ingat, sholat wajib itu standar saja. Ya, nggak usah pakai katakanlah apa bu? Ya di inovasi ini inovasi itu, sholat wajib itu standar. Ya, bacaannya semuanya dibikin standar. Dibikin apa bu? Standar. Dan nggak perlu pakai gituan kalau sholat wajib. Mengingat apa? Baca surat dalam sholat wajib itu sunnah hayat. Ya, habis baca Al-Fatihah langsung rukuk sah kalau memang buru-buru. Justru kalau pakai Quran nanti banyak gerak malah bisa membatalkan sholat. Karena di antara pembatal sholat itu gerak-gerak yang itu bukan gerakan sholat. Menurut Imam Syafi'i itu matiin HP batal sholatnya. Ya, kan matiin HP lebih dari 3 kali, betul nggak bu? Ya, gerakan pertama ambil HP, betul nggak bu? Gerakan kedua ngangkat, gerakan ketiga mati-matiin, dia kalau langsung mati, ya kan pak? Gerakan keempat masukin, dia kalau langsung masuk kantong. Kalau menurut Imam Syafi'i itu batal udah bu. Tapi batalnya nggak harus dulu lagi, cukup ulangi. Kenapa? Karena ada gerakan-gerakan di luar sholat. Ya, Imam Syafi'i membatasi lebih dari 3 kali. Makanya kalau lagi sholat udah harus tinggal ya. Ya betul. Kalau sholat wajib yang standar, apa bu? Yang standar. Makanya saya bilang tadi bu, tolong hafalin Al-Duha sampai An-Nas untuk bekal sholat supaya nggak riweh gitu kan. Sudah punya hafalan minimal untuk sholat wajib, untuk sholat fardu. Tapi kalau sholat sunat mau pakai itu boleh, pakai HP pun boleh, tapi jangan sambil balas WA. Batal ya. Kalau murni hanya untuk baca bu, nggak masalah ya, nggak masalah ya. Seperti itu baik bapak ibu. Banyak ya tanya sebetulnya ya. Baik, tanya jawab sudah selesai karena keterbatasan waktu.
kita akan akhiri dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Zaidani Al-Asir. Silakan. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama. Oh ya, ini nanti sebelum saya doa, silakan Ibu. Ini ada hadiah. Mungkin Bapak satu, Ibunya dua ya. Baik. Nanti aja atau sekarang dulu? Sekarang mungkin ya, sebelum doa. Doa dulu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian, kehadiran dan partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, dan untuk lebih hikmah serta lebih khusyuk ya di dalam bermunajat dan mohon kepada Allah. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya atau menurunkan kepada kita kebaikan-kebaikan, rahmat, barokah yang itu bisa menjadikan kita bahagia ataupun di dunia ataupun di akhirat. Ala hadhihi ya mu'ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna hadha iqbalu naharik wa idbaru laylik wa aswatu du'atik faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abada ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la musafiran illa wasaltah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Bisa bantu untuk siapakah yang beruntung, satu pria dan dua wanita?
sekalian belahan jiwanya. Satu lagi, Umi Abdul Aziz. Alhamdulillah. Dan Iwan Ahmad akan ada jejak. Bagaimana kalau foto bersama? Ustaz tidak keberatan, silakan. Bapak-bapak. Di samping lampu sudah kerek-kerek ya.